pukul setengah 11 sampai pukul 12. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini beberapa bidang kami mengambil tenaga dari luar madrasah untuk mengisi acara ekstrakurikuler kami. Kemudian kami laksanakan juga kegiatan tahlilan setiap hari Jumat, dan juga yang kelima mudarosah nyambua atau metode pembelajaran Al-Quran yang kami pakai di lembaga kami laksanakan mudarosah untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti pembelajaran yang mungkin masih kurang kami laksanakan. Next, untuk kegiatan bulanan kami laksanakan istighosah dan pengajian Nasoihul Ibad setiap Ahad Wage. Ini melibatkan seluruh Dewan Asatidz, wali murid, dan juga lingkungan masyarakat di lingkungan sekitar lembaga kami. Untuk pengajian Nasoihul Ibad dan juga istighosah ini dipimpin langsung oleh beliau Romo Kiai Haji Miftah Badri yang dilaksanakan di Masjid Raudhatul Muta'alimin. Alhamdulillah, untuk pengajian Nasoihul Ibad dan istighosah ini merupakan salah satu sarana yang menyambungkan kami dengan sesama unit di lembaga kami di Yayasan Raudhatul Muta'alimin Taman Santri, mulai dari unit RA, NI, dan MTS, semuanya mempunyai wadah yang kita laksanakan pada setiap istighosah dan pengajian kitab Nasoihul Ibad ini. Kemudian kegiatan bulanan berikutnya kami laksanakan rapat rutin guru dan karyawan untuk mengevaluasi segala program ataupun pembelajaran kegiatan KBM di kelas selama 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali kami melaksanakan evaluasi untuk kemudian ditindaklanjuti di pertemuan berikutnya. Upacara bendera kami laksanakan 1 bulan sekali, yaitu pada minggu pertama atau Senin pertama setiap bulan Masehi. Pentas seni kami laksanakan 3 bulan sekali. Ini merupakan salah satu ajang untuk menggali bakat dan minat anak-anak didik kami. Dalam kegiatan pentas seni tersebut, anak-anak bisa mengembangkan kreativitas sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Untuk pentas seni ini biasanya kami gabung antara murid-murid MI dengan RA di bawah naungan yayasan kami. Jadi acaranya gabungan antara RA dan MI. Kemudian di situ nanti juga melibatkan wali murid dari RA, biasanya juga ikut mendampingi putra-putrinya ketika acara pentas seni tersebut. Kemudian yang kelima adalah kegiatan syiar dan syair. Ini kami laksanakan 8 sekali. Kegiatan syiar dan syair ini adalah kegiatan tadarus Al-Quran yang dilaksanakan oleh putra-putri anak didik kami dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya bertempat di musala, biasanya juga di rumah-rumah wali murid yang menghendaki. Misalnya ada hajat apa itu, mengundang anak-anak didik kami untuk melaksanakan tadarus Al-Quran yang kami beri identitas sebagai syiar dan syair, karena di situ memang salah satu ajang untuk mensiarkan program unggulan di MI Taman Santri, yaitu bacaan Al-Qurannya yang fasih dan tartil. Niki nyuwun tambahipun pangestu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa istiqomah meskipun di luar sebagai program MI, tetapi barokahnya Al-Quran itu bisa kami rasakan baik di kehidupan di lembaga maupun untuk kehidupan keluarga di keluarganya Dewan Asatidz kami masing-masing. Next, kemudian untuk kegiatan tahunan kami laksanakan wisuda purna siswa yang kami laksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu untuk siswa-siswi kami yang kelas 6. Biasanya untuk acara wisuda purna siswa ini dijadikan satu atau digabung mulai dari jenjang RA, MI, dan MTS di bawah naungan Yayasan Raudhatul Muta'alimin Taman Santri. Semuanya melaksanakan wisuda secara bersama-sama dan biasanya bertempat di halaman masjid. Untuk
untuk kegiatan milad atau harlah MI Taman Santri kami laksanakan 2 tahun sekali bergantian dengan acara khatmil Quran dan wisuda YAMUA. Ini kalau misalnya tahun sekarang kita mengadakan milad, maka tahun berikutnya kami mengadakan khatmil Quran. Untuk acara khatmil Quran ini pun kami melaksanakannya sesuai dengan kemampuan anak-anak yang akan dikhatami atau diwisuda. Jika anak-anak tersebut memang sudah layak atau memang sudah pantas dikhatami, maka kami melaksanakan program tersebut. Tetapi jika dalam waktu 2 tahun anak-anak belum memenuhi standar kami untuk dikhatami, maka kami menundanya pada tahun berikutnya. Untuk acara wisuda khatmil Quran dan wisuda YAMUA ini kami memberikan wadah. Khatmil Quran ini bukan hanya untuk murid MI Taman Santri yang masih tercatat sebagai siswa, tetapi alumni kami yang sudah lulus ketika ngaji sorenya masih dilaksanakan di lingkungan TPQ Taman Santri, kami masih mengupayakannya meskipun anaknya sudah alumni atau sudah melanjutkan ke jenjang MTS. Kegiatan tahunan berikutnya yaitu penilaian kinerja guru dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu untuk persyaratan PKKM salah satunya. Selain itu juga untuk mengetahui kinerja guru-guru di lembaga kami. Kemudian untuk PKKM kami alhamdulillah juga masih aktif mengikuti kegiatan tersebut yang sudah diprogramkan dari Kemenak, yang kami laksanakan setiap 1 tahun sekali dan alhamdulillah juga terlaksana. Kemudian untuk kegiatan tahunan berikutnya yaitu tour dan ziarah siswa yang kami laksanakan setiap 2 tahun sekali. Ini biasanya dilaksanakan oleh murid-murid kami kelas 5 dan kelas 6. Sampai hari terakhir kami laksanakan, tujuannya yaitu adalah di wisata Bahari Lamongan serta ziarah di Makom Sunan Derajat. Kemudian untuk kegiatan tahunan berikutnya yaitu BHBI dan BHBN kami laksanakan baik yang berbasis KKM maupun kami laksanakan di lembaga kami sendiri. Berikutnya kegiatan tahunan yang kami laksanakan dan kami ikuti yaitu mengikuti porseni yang diadakan 2 tahun sekali juga terlaksana. Next. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang kami sajikan yaitu kegiatan pramuka, puisi, banjari, pidato 3 bahasa, kegiatan tahfidz dan juga futsal. Untuk pramuka ini kami laksanakan setiap hari Sabtu, ini masuk di kurikulum sebelum dilaksanakan KBM kurikulum nasional. Pada hari Sabtu setelah kegiatan senam, anak-anak kita ajak untuk melaksanakan kegiatan pramuka. Untuk kegiatan pramuka ini pun dihandle oleh wali kelas masing-masing yang kami tatar atau kami bekali ilmunya. Itu biasanya kita belajar bersama-sama dari salah satu guru yang memang di situ beliau adalah pembina pramuka. Dalam hal ini beliau adalah wali kelas 6 sekarang. Memegang wali kelas 6, beliau adalah pembina pramuka. Kemudian dari guru tersebut kami saling bertukar ilmu tentang kepramukaan, meskipun itu hanya sebatas kemampuan, belum kalau misalnya kegiatan kemah di luar itu pun kita masih sebagai penggembira atau partisipan saja. Ini mohon doanya untuk kegiatan pramuka ini bisa berjalan aktif dan bisa berjalan terus berlangsung untuk tahun-tahun ajaran berikutnya. Kemudian kegiatan puisi kami ambil untuk pembimbingnya dari guru kami sendiri yang memang kompeten di bidang tersebut. Dan untuk kegiatan ekstra banjari ini kami mendatangkan tenaga dari luar lembaga. Kami ambil dari salah satu anggota Banser di lingkungan lembaga kami. Kemudian keempat, pidato 3 bahasa kami sampaikan ketika ekstra. Di sini kami sampaikan salah satunya adalah untuk mempersiapkan anak-anak dalam berkompetisi di ajang porseni kecamatan. Yang kelima adalah tahfidz, ekstra tahfidz. Ini kami masih baru memulai
mulai pada tahun ajaran 2022-2023 ini, yang tidak lain juga salah satunya bertujuan untuk mengembangkan anak dalam bacaan Al-Qur'annya, yang kedua juga untuk mempersiapkannya ketika mereka berkompetisi di ajang porseni. Yang keenam, futsal. Ini sekaligus sebagai olahraga atau ekstra yang sifatnya refresh untuk anak-anak. Tentu saja peminatnya banyak anak laki-laki dan pembimbingnya adalah beliau sendiri, satu-satunya ustadz di lembaga kami. Next. Berikutnya prestasi madrasah yang kami capai mulai pada tahun ajaran 2021 sampai 2023 sebenarnya, ada yang berlangsung 2023 ini juga. Untuk acara prestasi porseni pada tingkat kecamatan pada tahun 2021 di MI Al-Fatah tempo lalu, murid kami yaitu Nur Musfiroh alhamdulillah meraih juara 1 untuk bidang tahfidz putri, yang kemudian Ananda Nur Musfiroh ini pada bulan berikutnya mewakili Kecamatan Badas untuk berkompetisi di porseni tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua, Hilda Naila Elva Maksuda, ini juara 2 pidato bahasa Arab pada porseni Kecamatan tahun 2021. Ananda Amelia Khadijah Al-Fitri, juara 2 pidato bahasa Inggris pada porseni Kecamatan Badas. Kemudian Nur Musfiroh yang tadinya juara 1 ketika di Nur Musfiroh ini ketika juara di Kecamatan Badas juara 1, kemudian kami mewakili Kecamatan Badas untuk berkompetisi di bidang tahfidz putri di kabupaten, itu meraih juara harapan 1 atau juara 4 yang untuk putri. Kemudian pada kompetisi yang baru saja dilaksanakan oleh Banom NU pada bulan September kemarin, yaitu Ananda Nur Musfiroh kembali meraih juara 1 untuk bidang tahfidznya. Kemudian Ananda Kezara pidato bahasa Indonesia juara 3, dan Ananda Hilda juara 3 di bidang MTQ. Di samping dengan kompetisi yang diadakan ataupun berbasis KKM kecamatan atau kabupaten, Ananda kami juga meraih juara 2 bela diri taekwondo ini. Taekwondo ini juara 2 bertempat waktu itu di Sidoarjo pada bulan September juga. Kemudian salah satu siswa kami juga termasuk tergabung dalam SSB atau sekolah sepak bola. Kemarin awal bulan Oktober ini juga meraih juara 1 di bidang turnamen sepak bola Sekari Sedenan Kediri. Ini semuanya masih aktif tercatat sebagai siswa MI Taman Santri, kecuali yang nomor 3. Yang nomor 3 itu sekarang sudah kelas 1 MTS ini. Next. Berikutnya yaitu daftar peserta didik baru pada tahun 2022-2023 ini kami mendapatkan siswa sebanyak 17 siswa, dari yang baru 13, kemudian yang mutasi ada 4 siswa. Ini dari alumni yang lulus pada tahun 2021-2022 kami meluluskan siswa sebanyak 13 anak juga. 13 keluar, masuknya 17. Tadi 4, alhamdulillah. Kemudian data persebaran dari alumni kami, kebanyakan atau rata-rata anak-anak melanjutkan ke MTS Al-Ittihadiyah sendiri, yaitu MTS yang ada di bawah naungan lembaga Yayasan Rodatul Muta'alimin Taman Santri. Jadi di lembaga kami sendiri. Munggah tengene kakaknya di MTS Al-Ittihadiyah juga. Beberapa yang lain adalah di pondok pesantren, kemudian ada yang melanjutkan di Ringin Agung nih, pondok pesantren ya, pondok pesantren Ringin Agung Mahir Ariyat. Next.
flyer atau brosur penerimaan siswa baru di MI kami sampaikan secara langsung print out, kemudian kami share juga di beberapa media sosial yang kami miliki, dan semua Dewan Asatidz yang memiliki media sosial kami himbau, kami instruksikan untuk banyak-banyak nge-share atau menyampaikan tentang brosur-brosur ini. Kemudian juga untuk penerimaan peserta didik baru ini supaya tidak hanya diserahkan kepada panitianya saja, tapi semua Dewan Asatidz juga berpartisipasi untuk mensiarkan atau mempromosikan MI kami. Next. Ini adalah dokumentasi atau foto-foto kegiatan kami, yaitu Khatmil Quran wisuda yang ini yang kita laksanakan sudah keempat kalinya. Wisuda Khatmil Quran yang keempat kami laksanakan pada bulan Maret, insya Allah pada bulan Maret kemarin, dan alhamdulillah waktu itu pertama kalinya Pak Yazid juga rawuh. Terima kasih. Berikutnya, Diklat Al-Haya ini kami laksanakan, yaitu penyampaian cara cepat makhraj dan sifat huruf. Perlu kami sampaikan bahwa Diklat Al-Haya atau buku metode Al-Haya ini sendiri adalah beliau yang mencetuskan atau yang mengarang dan juga memproduksi bukunya. Beliau adalah Ustadzah Nurul Hujjah yang alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Ustadzah Nurul ini atur ya Pak. Siapa Pak Lutfi tadi adalah kepala madrasah Taman Santri yang pertama, sekaligus juga istri dari pengasuh pondok pesantren Rodatul Muta'alimin, dan juga beliau sekarang menjabat sebagai pengawas yayasan dan masih aktif membimbing anak-anak dalam bidang Al-Quran. Dan salah satunya adalah berhasilnya beliau dalam menerbitkan buku yang berjudul Al-Haya ini, yang di dalamnya berisi tentang cara cepat menghafal dan mempelajari makhraj dan sifat huruf hijaiyah ini. Untuk metode Al-Haya, diklat-diklat yang sudah kami laksanakan, meskipun kami sebagai pendamping beliau, kami mendampingi beliau ketika melaksanakan diklat-diklat ini, sudah kami laksanakan di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Salah satunya adalah pernah di Tuban, Jombang, kemudian di Kediri sendiri yang sudah pernah kami kunjungi untuk melaksanakan diklat ini adalah di Pondok Pesantren Arisalah Lirboyo dan Pondok Pesantren Ngasinan Yai Anwar Yai Anwar Iskandar. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga ini merupakan salah satu harga jual di lembaga kami. Berikutnya, Tasfih 8 materi pokok menjelang wisuda Khatmil Quran yang buan ini dilaksanakan oleh anak-anak yang akan diwisuda, yang di tasfih atau pentasfihnya adalah dari tim Lajnah Muraqabah yang buan Kabupaten Kediri. Jadi sebelum anak-anak dikhotami, mereka melaksanakan 8 ujian, 8 materi pokok, diantaranya adalah membaca Al-Quran, praktek sholat, praktek wudu, sholat, kemudian materi tajwid, materi Qur'anul Kalimah, Asmaul Husna, kemudian materi tauhid, dan hafalan surat pendek. Hafalan surat pendek ini dari Lajnah Muraqabah yang buah sebenarnya ada standarnya, yaitu mulai surah An-Nas sampai surah Ad-Duha. Tetapi pada tahun keempat kami melaksanakan khotaman anak-anak ini, kami diberi diberi challenge atau tantangan Pak. Jadi hafalannya untuk sampai Ad-Duha saja, tetapi dikembangkan sampai An-Naba, karena memang alhamdulillah dalam Tasfih LMI atau Lajnah Muraqabah ini, lembaga kami selalu mendapatkan predikat A dalam setiap tasfihnya. Next, upacara Hari Santri yang kami laksanakan pada 22 Oktober
Tembadas dilaksanakan di pendopo kecamatan. Kami hanya mengirimkan 1 peleton saja, meskipun putri tapi tetap semangat mengikuti upacara hari santri. Next. Berikutnya adalah ini kegiatan monitoring dari Bapak Pengawas. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membimbing dan mengarahkan, kemudian juga memberikan masukan-masukan dan arahannya kepada kami setiap kali monitoring. Dan yang kami yang paling kami suka atau kami sangat senang sekali ketika Bapak Wasmat itu langsung interview dengan anak-anak. Itu kami sangat berterima kasih sekali. Paling tidak anak-anak itu kenal siapa Bapak Pengawas kita, yang notabene adalah mbahnya. Disambangi baik. Itu yang saya monggo next. Berikutnya yaitu upacara hari Senin. Kami laksanakan setiap hari Senin awal bulan. Seperti kami sampaikan tadi, para petugasnya adalah kami rolling atau kami gilir dari kelas 3 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 dan kelas 2 sementara masih kami jadikan peserta supaya nanti bisa melihat contoh langsung dan ketika nanti untuk mempersiapkannya di kemudian hari. Berikutnya wisuda purna kelas 6 pada tahun 2021-2022 ini kami laksanakan kemarin pada bulan Juni. Ini juga kami laksanakan bersama-sama mulai dari unit RA, MI, dan MTS kami laksanakan gabung jadi satu. Next. Ini anak-anak kami yang berprestasi yang datanya sudah kami share di depan tadi, yaitu Ananda Hilda juara 2 pidato, Musfiroh juara, Tafid Putri juara 1, kemudian Ananda Amelia ini juara 2 pidato bahasa Inggris putri. Semuanya putri. Rata-rata semuanya putri. Kami pun untuk kedepannya anak putra juga berprestasi lagi. Next. Ini saya sendiri. Ini kami sendiri ketika ikut berpartisipasi dalam acara lomba singer Hub Depak pada tahun 2021 Desember yang lalu. Kalau nggak salah, saya masih ingat tanggalnya 23 kata saya. 23 Desember tahun lalu, meskipun hanya sebagai penggembira, kami sangat bersyukur bisa mengikuti acara tersebut. Mungkin juara Pak, tapi yang penting happy. Jurinya keliru, penilaiannya mungkin keliru. Mungkin Pak saingannya berat-berat. Semua pejabat yang ada di atap depan itu semuanya keluar, semuanya ikut, dan semuanya senior. Ini sangat-sangat menghibur sekaligus sebagai hobi dan juga sebagai sarana untuk berpartisipasi. Nggak menang, bukan gelo sama sekali. Yang penting happy itu tadi. Berikutnya tur dan ziarah WBL dan makan sunnah derajat ini kami laksanakan pada bulan Maret 2022. Ini adalah siswa-siswi kami mulai dari kelas 5 dan kelas 6 didampingi oleh para dewan asatidnya. Lanjut. Kemudian ananda kami yang putri itu yang mewakili Kecamatan Badas pada bidang Tafid Putri Porseni Kabupaten Kediri waktu itu bertempat di Ngadiluih, Kolak Ngadiluih. Sedangkan ini yang putra juara 1 putranya ini dari MI Salafiyah Banana, yang Tafid putranya. Next. Kegiatan tengah semester yang beberapa waktu lalu kami lakukan adalah mengajari anak-anak untuk melaksanakan manasik haji di tempat wisata Marwah 1. Alhamdulillah didampingi dan dipandu langsung oleh beliau Romo Kiai Haji Miftah Badri yang langsung membimbing anak-anak didik kami. Berikutnya kegiatan mudarosah Dewan Asatidz MI Taman Santri ini kami laksanakan setiap hari Kamis
mudarosah ini kami lakukan, baik mudarosah metode yang BUA tadi, biasanya kami selingi juga dengan baca simak Al-Quran. Kami laksanakan setiap hari Kamis. Next, kegiatan syiar dan syair di teman santri yang kami sampaikan tadi. Ini waktu di rumahnya salah satu wali murid, acara ulang tahun ya. Acara ulang tahun biasanya ingat ibu acara-acara simpel ulang tahun, terus ngelebeti dalem itu biasanya mengundang anak-anak untuk tadarus Al-Quran. Berikutnya, kegiatan murojaah surat pendek ini kami laksanakan setiap pagi. Jadi untuk pagi hari Senin sampai Kamis, sebelum KBM dimulai, sebelum kegiatan belajar mengaji itu dimulai, pada pukul 7 sampai 7.30 kami bagi dua anak-anak didik kami, yaitu berdasarkan kelompok mengajinya, bukan berdasarkan kelasnya. Jadi berdasarkan kelompok mengaji yang jilid pemula sampai jilid 2, kemudian yang jilid atas itu jilid 3 sampai kelompok Al-Quran. Kami bagi dua, 1 minggu sekali bergantian. Kelompok bawah murojaah, yang kelompok atas melaksanakan sholat duha di masjid. Minggu depannya seperti itu lagi, yang kelompok atas murojaah, yang kelompok bawah melaksanakan sholat duha di masjid. Itu secara bergantian 1 minggu sekali. Next. Kemudian melaksanakan kegiatan outbound, biasanya kami laksanakan bersama-sama dengan RA juga, tidak jauh-jauh di sekitar kita saja. Bahkan di selatannya madrasah kami sekarang sudah dibuka tempat wisata baru, Pak Lutfi. Kalau Pak Lutfi Rumian mengalami dari sekarang ada tempat wisata yang bendungan, itu bisa kami manfaatkan untuk belajar sambil bermain anak-anak sebagai sarana edukasi bagi anak-anak didik kami. Kemudian kadang-kadang juga kita outbound di yang terdekat, ada Candi Surawono biasanya di situ. Next, ini Dewan Asatidz kami, 1 putra, kemudian ada 12 putri. Ya, 1 putra dan 13 putri. Kemudian yang pakai baju putih ini didampingi oleh Romo Kiai Haji. Waktu itu setelah acara upacara Hari Santri pada tahun 2020 kalau tidak salah. Hari Santri, upacara Hari Santri 2020 itu kami berinisiatif bahwa kami melaksanakan upacara ala santri yang para petugasnya adalah dari Dewan Asatidz sendiri. Dan alhamdulillah Romo Kiai juga berkenan sebagai pembina upacara pada waktu itu. Next. Terima kasih. Berikut ini atau yang sudah kami sampaikan tentang profil dari madrasah kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan harapan kami adalah masukan atau saran dari Bapak tim penilai untuk madrasah kami berbenah lebih baik dan lebih maju lagi. Sakinah yang aku itu pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Juli yang telah mempresentasikan profil lembaganya. Waktunya 30 menit lebih, dan semuanya sudah disampaikan, semuanya hampir semuanya tuntas. Sepertinya kamu tuntas semuanya ya. Kabeh. Saya kasih saya bilang sama ini, harus kabeh disampaikan, perlu apa lagi ya. Hanya sedikit aja Pak Yasin menambahkan. Yang pertama anak dan seterusnya sudah wakaf Bu. Ada sertifikat wakafnya. Untuk MI atau untuk MI? RA sendiri. Berarti RA sendiri, MTS sendiri sudah ada ikrar wakaf masing-masing.
Sertifikat atau ikrar? Ikrar wakaf. Masih ikrar. Iya, ikrar wakaf. Kenapa kok nggak langsung sertifikat? Ada di bawah. Iya. Wakaf dari PPAIB berarti ya. Wakaf berarti ya di cukup di sampai di KUA mau. Terus sampai ke PPAIB. Ulifah itu siapa? Bu Ulifah itu garwane Pak Zaini ibu. Ibunya apa? Ibunya apa? Ibunya apa? Berarti mereka sudah meninggal. Ibu Ulifah ini pasti suka sama ke domisili sama Purwokerto. Kan Ibu Ulifah itu garwane Pak Zaini. Pak Zaini itu saudaranya Pak Yai Badri, betul loh Pak. Dan jadi setelah Yai Badri sedo yang meneruskan kan Pak Zaini. Terus dengan Abah Rifah yang sekarang Ibu Rifah ini ibu angkat. Ibu angkat. Saran saya, saran aja. Iya. Saya tidak kepingin nanti kemudian hari itu lembaga bermasalah. Itu penting sekali. Penting sekali. Kalau hanya masih berupa ikrar itu belum kuat. Satu, yang kedua beliaunya masih hidup. Jadi kalau beliaunya sudah meninggal malah repot lagi mengurusi sampai saat ini. Karena itu sepertinya kalau kemarin itu juga di sertifikat itu kalau lewatnya itu lewat apa nadirnya nadir NU kemarin itu hanya sekitar 1,5 juta satu peta. Itu berarti tanah wakafnya itu disertifikatkan, disertifikatkan. Ya sampai ke pertangan. Jadi sertifikat tapi sudah sampai pertangan. Ini kan masih ikrar. Ini masih ikrar. Ikrar itu berarti sampai hanya sampai di KUA. Maka di sini kan KUA kepala urusan agama sama berapa faktur tadi. Tahun berapa ini? Tahun 2016. Nah ini kan jauh selama. Makanya ini mau penting sekali. Penting sekali saran kepada si peneliti yayasan. Eman bukan sekarang, ini kan jangka panjang. Nanti kalau ini mereka sudah meninggal atau disuruh lagi, mereka sudah punya anak ini enak sing kurang. Akhirnya bermasalah, senang kurang bermasalah. Maka kalau itu sudah diikrarkan, diwakafkan sampai di sertifikat, itu malah aman. Tak kepingin lembaga gede terus kemudian goyong. Kan itu pertama yang harus dinaik. Orang dinaik karena itu memerlukan uang banyak. Tapi itu penting sekali untuk kegiatan yang akan datang. Tahun yang untuk di masa yang akan datang. Terus yang kedua tadi disebutkan pembiasaan sudah dilaksanakan semuanya. Ngaji ini kalau saya boleh melihat ngaji ini luar biasa ngaji. Alhamdulillah. Kalau kepengen kadang aku dari buku tak sekolah dorong ngaji ini. Ngaji ini saya nggak sama mencari ngaji ini. Urudul Ainiyah. Cuman pembiasaannya tadi disampaikan bukan tidak ada istilah bukan atau enggak. Kenapa bukan kok enggak kafe? Kita kan punya masjid. Iya, kemudian itu Pak seluruh kelas 1 dan kelas 6. Kemudian kami ingin ngopeni murojaahnya anak-anak itu bagaimana caranya. Jamnya jam berapa? Bersamaan pagi. Nah, dekan itu buka dulu baru murojaah. Karena setelah buka kan langsung untuk mata ibu pelajaran baca tulis Al-Quran atau biasanya pada kegiatan BKAI atau ngaji itu kita sudah punya jadwal tersendiri setiap hari Senin sampai Kamis, namanya klasikale ya. Klasikale itu sudah dijadwal secara terencana. Misalnya pada Senin sebelum anak-anak sorokan itu belajar tauhid dan makhluk
Tuhan berapa kali satu minggu? Satu minggu, ya malah 2 minggu sekali anak-anak bisa melaksanakan sholat duha secara penuh. Kan rollingnya setiap 1 minggu. Misalnya sekarang minggu ini kelas bawah yang sholat duha, kelas atasnya bukan sholat. Bukan sholat. Iya, kok gak eman? Kita kan punya masjid loh. Istiqomah ini. Kita kan punya masjidnya kan besar. Iya, umpama semuanya dibawanya masjid kan tidak ada masalah. Sepertinya masih berlangsung baru Pak ya, kita baru. Kalau sebelumnya memang sudah seperti itu kelas 1 sampai kelas 6 ya. Cuma ini misalnya kami mohon masukannya untuk memprioritaskan murojaahnya anak-anak ini. Semuanya diprioritaskan. Duhani pertama anak dari rumah kan sudah punya wudhu. Ya betul Pak. Dari rumah sudah punya wudhu. Itu di sekolahan sebagian. Enggak, itu disarankan anak-anak itu setiap kali hari itu sudah punya wudhu dari rumah. Begitu datang bukan bersama, terus gak bingung waktunya. Setelah itu murojaah. Apa kan itu kira-kira? Kira-kira apa kan itu? Mulai pelajaran jam berapa? Mulai pelajaran setengah 9. Jadi setelah sholat duha kan langsung ngaus ya. Sampai setengah 9. Iya, sampai setengah. Pulangnya sampai jam? Yang kelas 1 sampai jam 12. Kemudian yang kelas 3 sampai kelas 6 sampai jam 3 itu pun sama ngaji yang sore. Sudah sampai sore. Ngausnya jadi. Pokoknya memang dia jadwalnya. Tapi saya tadi kok eman gitu loh. Eman ada yang bolong, bahkan hanya 2 minggu sekali. Terus akhirnya guru ya kalau 2 minggu sekali. Kadang-kadang boten. Ya itu mungkin hanya masukan dipertimbangkan. Semuanya nggak penuh kok eman dulu. Kecuali kadang-kadang ini, kecuali kalau waktunya tempatnya nggak mencukupi ya bisa dimaklumi kalau memang tempatnya nggak mencukupi lah itu masjidnya besar. Ketok Kalau kegiatan sholat duha itu biasanya saran kalau MTS Pak. Jadi anak-anak yang di teras sebelah. MTS kan semuanya MTS juga, MTS yang di dalam, anak-anak yang di luar bersama-sama. Tapi memang ketika kita melaksanakan program ini sebagian kerjaan, sebagian sholat duha ini gimana nih untuk sufi ya Ustaz? Sholat duha itu sufi, mimpinya malah kuatak. Aduh, untuk dari suara yang dikeluarkan pun gimana? Karena di sholat duha itu ada program pertama, ada doa, setelah itu doa belajar, terus ada doa asmaul husna. Jadi waktunya tetap tidak mencukupi kalau dibuat. Oh gitu. Iya, ada doa-doa yang panjang gitu. Oleh itu kemarin. Iya. Dan itu yang memimpin Pak Yai sini. Giliran guru tiket. Kalau Pak Yai dengan kesadaran nurul itu kita beri 1 bulan sekali itu ada semacam manajemen kolbu dari beliau. Oke, terima kasih. Monggo lah itu hanya masukan dipertimbangkan. Intinya Pak Yai kok eman tuh. Eman. Yang kedua, yang ketiga itu tadi muridnya hanya 95. 3 tahun terakhir berapa? 96, kemudian yang sebelumnya 93, sebelumnya 101, 93, 94. Menurun Naik, menurun, naik lagi. Kisaran itu ya, naik turunnya kisaran itu. Kisaran itu ya. Biasanya tidak lebih dari 100. Ya, saya tadi jawab. Ketua yayasannya Pak Ali Hasan. Beliau ini selain mengajar di MTS juga dosen di yayasan. Itu ketua yayasan. Peduli dengan kita? Sangat peduli. Kalau komitenya dari wali murid sendiri ini kita melibatkannya biasanya ketika ada pertemuan atau ketika. Apakah komite itu harus dari mulai murid? Biasanya bukan cuma kami memandang beliau itu termasuk tokoh di situ. Sebagai ketua ini, itu tadi. Iya. Berapa jumlah komite?
ada empat itu dari ketua, kemudian seksi pembangunan, jadi senior dulu, kemudian sama seksi pembangunan dan humas itu dari luar atau dari luar semua. Dari luar semua. Dari wali murid, dari boten. Berarti penjenengan memberdayakan tokoh masyarakat. Iya, di situ. Tokoh-tokoh masyarakat diberdayakan. Ada unsur tamu tadi? Tidak ada. Tidak ada. Gak belum. Dulu pernah. Nggih, Bu Palakasun. Tasik Muda, lantas Pamong perangkat desa, kemudian yang sedang komite, tapi Artinya gini, mereka yang ada unsur di pemerintahan kepala desa, di pemerintahan desa itu sekali-kali mereka dilibatkan, diajak. Semakin penjenengan mengajak orang-orang yang begitu, itu nanti yang di luar itu semakin kuat, Ada itu mungkin hanya masukan mungkin. Terus kemudian ada ekstranya umat tadi. Pertanyaan saya itu sudah ada di kurikulum kami. Sudah ya. Nanti biar Pak Lutfi nanti yang untuk ya. Pertanyaan saya, semua ekstra itu ada program sampai ke laporannya. namun datanya Oh. Kalau programnya belum Pak, programnya belum. Bu dicatat. Semua kegiatan ekstra, contoh pramuka, apalagi Pramuka, kemudian pidato. semua itu tolong diprogramkan mulai dari awal tahun pelajaran. Ada program nanti pramuka misalkan nanti pelaksananya kegiatan setiap hari apa. Terus saya nanti akan mengadakan perkemahan ini, dan seterusnya itu diprogramkan di awal. Setelah itu pelaksanaannya jurnal lagi. Terus terakhir di tahun pelajaran nanti dibuat laporan. Jadi dibuat laporan, yang ada di laporannya itu semuanya itu termasuk jurnalnya masuk, terus kemudian ditambah kegiatan-kegiatannya, foto-foto. Akan ditambah foto-foto kegiatan sebagai laporan di akhir tahun pelajaran. Nanti membuat laporan masing-masing ekstra. Itu nih. Itu terus tadi menyebutkan ada kitab Mitra Sejati. Saya tahu belum pernah dengar itu. Itu apa nih? Nggih. Kenapa Pak? Itu siapa? Ingkang Salatullahi malahat kawaki. Contoh. Anu toh tiba iya. Bukan Pak, itu awal pembukaan kitab seperti itu. Nanti seiring nggih. Iki bocah iku wit umur 7 tahun, kudu ajar tata keben ora getun. Berbahasa Jawa Pak. Oh, Siira. Nggih. Kok dikatakan Mitra Sejati? Ini judul kitabnya Mitra Sejati. Kok ngono Nggih, Pak? karyanipun abahipun Gusmus niku. Namanya orang Mitra Sejati. Nggih. Pak, nanti saya minta satu ya. Nggih, saged. Ya. Nggih. Bawa dari itu. Nggih. Mboten. Yus nanti suatu ketika nanti manut di saya minta satu. Saya tadi kok hanya Mitra Sejati kok ora tau krungu. Akhlak. Nggih, Akhlak ya. Akhlak. Jadi akhlak disiirkan. Nggih. Dalam bentuk. Memang dari situ anak-anak membaca syairnya langsung kalian membayangkan isinya nih alhamdulillah sadar Pak. Misalnya kadang-kadang nek pas wayahe wong tuane lungguh ning dhuwur awakmu kudu piye sikape ngeten niku disatri pun ustaz isine syair iku. Yen wong tuwa lenggah ngisor sira aja pisan lungguh dhuwur kaya jama jujo. Jadi tidak boleh ada orang tua duduk di atas, kita ikut sebetulnya yang lebih tinggi duduk di mejanya itu tidak boleh, minimal setara atau di bawahnya. Gitu. Berarti akhlak ya. Nggih. Atau mungkin itu terjemahan dari akhlakul lil banin. Oke.
Bukan. Katosnya mboten. Oh. Tapi nggih memang akhlaknya diperuntukkan untuk anak-anak nggih. Itu salah satunya anak-anak sudah nampak Pak nggih nggih parestunipun mendarah daging ketika ada guru datang langsung disambut, begitu guru masuk sepatu itu menjejer-jejer itu mungkin dari itu tadi. Begitu saya datang wajah sama sampai rebutan. Refleks otomatis anak-anak itu seperti itu. Terakhir semua gurunya sudah S1. Ada yang Apa yang belum S1? yang masih menunggu. Ibu sudah S1? Oh tadi sudah saya tanya ya. PGSD tadi. Mas toh baru lulus. 2021 ijazahnya sebenarnya wisuda tahun 2018 tapi ijazah 2021. Mbak sudah kuliah? Hah? Kamu ya? Terus Mas Bapak? Tahun niki kalau lulusipun. Baru lulus tahun ini. Baru lulus Nggih. S1 Nggih. di Hasanuddin. Hasanuddin PG MI. MI. Niki minta disemangati yang ini loh. Ini banyak yang mau ngajak masuk nih perguruan tingginya sebenarnya. Lapor Mas. Sudah lihat? Belum. Gak apa-apa. Mbak kuliah itu dulu Mbak 4 tahun itu sebelum bentar. Oh yang cila kayak salah terus lorong-lorong mari. Monggo Pak. Monggo Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Jin. Dan juga Bu Juli yang sudah menyampaikan panjang lebar dari awal profil bagian tadi. Saya tidak bertanya banyak ya, kita tetap ada catatan ya, mungkin yang ini satu dari ingin tahu lebih lanjut. Dari 14 guru spesies berpayah. Ini satu ya, laki-laki Pak Sudiro. Sudiri itu. Saya sering Sudiro. Oke. Salah ya? Ya. Sudiri itu. Betul tidak? Rumahnya mana? Rumahnya depannya MI di situ Pak. Dekat-dekat dari Canggu tuh. Iya. Nanti Canggu Yogasan. Ya, kita digabungin Pak. tinggal itu nanti. Betul. Masuk dari sekian itu semuanya perempuan. Satu. Di Taman Satria mungkin ada pondoknya. Itu yang mungkin adakah anak-anak kita yang mungkin di sini? Ada. Putri Mama. Putra ada Pak. Sebenarnya kan sebelah yang di Yai Mifta sendiri itu Putri, kemudian Banjarmasin itu juga ada yang anak yang mondok di situ, tetapi pemiliknya adalah kepala madrasah Sanawiyah itu ada anak putranya. Sebagian anak laki-laki itu yang di Pak Kepala Madrasah Sanawiyah itu. Begitu. Ada RA, ada MI, dan satu yayasan kan? Kalau MPC ada sekitar berapa jumlah berarti? MTS-nya Ya, kira saja kita garis pas dong. sekitar 180-an. Itu Iya. ya. Karena di Bagas itu kan banyak madrasah kan? Bisa saja ada 20 ya, karena yang Islamnya juga 20. PS-nya mungkin kalau 10 ya lebih. Berarti kemudian kalau di taman santri yang Canggu kan berarti yang dekat SD-nya berarti SD Lamong, kemudian SD Canggu 3, SD Canggu 3 itu Bloran itu. Kemudian kalau MI-nya MI Islamiyah 1, MI Fatmuda Lamong sama MI Sirajul
Ya. Yang pertama, ya. Yang kedua tadi saya juga menambah yang disampaikan Pak Ajun terkait perbedaan tanah. Betul ya. Tolong disampaikan kepada yayasan karena ini membutuhkan yayasan. Namanya supaya sampai ke BPN. Kenapa saya sampaikan itu? Pak tadi juga menyampaikan di tempat lain, di daerah lain, walaupun sudah akta ikrar wakaf dari PPAIW, pejabat berbuat akta ikrar wakaf itu kawan yang mengeluarkan itu bisa dipersoalkan, bisa dicabut. Walaupun ya mestinya dari sana, tapi ujungnya pada saat apa namanya di tempat lain saya pernah mendengar orang tua yang meninggal ada sekian berapa anaknya yang dua motor mempersoalkan itu gimana sama secara hukum. Kalau hukum agama jelas ya sudah diwakafkan itu lain, kita paham ya, kalau sudah naik ke wakaf gitu. Tapi negara mungkin status terkuat ya memang harus sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Hal ini adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional. Makanya kalau nanti disampaikan kepada pengurus yayasan, dengan mungkin atau sendiri kepada apa namanya ketuanya ya, kepada yang lainnya, kepada Bu Nurul. Ini berarti kalau bisa digambarkan ikrar ini harus menarik yang nikahnya pun nikah siri, betul Pak? Kalau nanti ada sertifikatnya. Walaupun kita tidak menyamakan itu. Perumpamaan Ya, nah, kalau nikah siri kan tidak perlu ada catatan dari KUA lah. Mungkin dari tokoh apa dari kiai saja nikah siri. Nikah siri itu kalau nggak apa-apa nggak apa. Artinya kan gini, kalau masyarakat awam itu menamai nikah siri sama dengan nikah siri. Ya, kalau tidak tertera di awal. Dan itu secara hukum nanti bisa bermasalah. Katakan misalnya kalau apa nanti anaknya lahir, kemudian terkait dengan hak waris, nah di pengadilan agama ya, tidak bisa proses itu. Pengadilan negeri itu juga karena memang apa tidak legal, tidak secara hukum agama mungkin boleh, tapi sekarang sudah mulai diatur apa jumhur ulama. Kita tinggalkan itu, kita tinggalkan. Kemudian betul yang disampaikan Pak tadi juga kaitan dengan apa? Ketika saya lihat di sini ya, masih berijazah SMA masih 5 dari 14 itu masih banyak. Sekarang dari 5 itu yang sudah menempuh ada 2 sedang proses, ini masih baru. Oh ya, nanti kalau saya kan akan mengubah di struktur PTK ini. Nah, kemudian tadi saya tadi agak kesulitan membaca apa namanya dokumen 1. Kenapa? Saya mengatakan agak kesulitan. Kenapa? Tidak ada daftar isi dan halamannya. Tidak ada daftar isi, halamannya ada, tapi daftar isinya tidak ada. Sudah buka isi itu repotnya semua. Nanti jangan sampai terjadi lagi. Ya. Nanti akan disalahkan asesor nanti. Terakhir akreditasi itu berapa? Akreditasi terakhir tahun berapa? Terakhir tahun 2016. 16 kemarin. Ini loh berarti. Kemarin perpanjangan tahun. Perpanjangan sampai 2026. Lama. Iya. Sewenang diperpanjang. Otomatis tinggal mengunduh nilainya lebih naik 4 digit. Ya sudah. Nanti tolong dimulai lagi di semester apa di tahun pelajaran berikutnya. Ya. Halaman yang ada tapi daftar isi kayaknya. Hanya mengikuti checklist Pak, checklist yang di depannya itu tapi tidak benar. Supaya memudahkan orang yang buka
nomor satu. Kemudian juga yang tidak kalah penting saya lihat semuanya walaupun sudah dengan sampaikan di profil tadi. Nah, ternyata saya melihat kalau di sini tadi ini kan tulis muloknya hanya 3, ya tak? Bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan hukum. Nah sementara saya ikuti tadi ada sekian banyak, ada kitab juga, ya tak? Ada aswaja juga, nah pusat kitab. Nah idealnya masukkan saja dalam struktur. Nah, jadi itu kalau itu memang muloknya apa MI, Taman Santri, selain 3 itu juga ada kitab itu kitab Nafus Sorof, walaupun mungkin tidak harus dengan tulis nama kitabnya, tapi kan tulis jamnya berapa, otomatis kan akan nampak apa distribusi jamnya itu ada dari mulai kelas berapa atau yang mulai Nafus Sorof itu kelas 3 sudah diberi ya, mulai kelas 3 ya. Makanya itu perlu dimasukkan. Terus kalau ekstra tadi saya lihat sudah ada semua. Jadi kalau dicatat kemudian untuk direview di tahun pelajaran 2003-2004. Karena bagaimanapun juga yang diajarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi yang ada di madrasah itu semuanya harus bersumber dari kurikulum. Jadi orang dari kurikulum juga kegiatan-kegiatan masuk ke kurikuler maupun ekstra kurikuler harus seperti itu. Jadi untuk kehamilan Wandel bisa ternyata KI tadi satu di sini, walaupun mestinya KI tadi itu kan boleh terpisah, ya terpisah tidak dijadikan satu dengan sementara itu sebentar yang terakhir, karena saya melihat ada program TAFID, aku belum ya. Tafidnya semester depan ya. Oke, tapi sebenarnya anak-anak itu sudah banyak Pak yang tafid. Jadi ketika mereka menjadi juara tafid itu bukan pure itu berasal dari bimbingan di sekolah, tapi memang anak yang dapat juara kemarin itu kebetulan memang mondok di yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari situ nanti supaya dikembangkan teman-temannya juga bisa menjadi kadernya dia, dan kita malah berpikirnya ke situ. Nah, untuk program tafid ini kita memang buatan guru-gurunya gini, kita mengutamakan kualitas betul Pak. Kalau misalnya banyak program tafid yang istilahnya ngomong target hafal sekian sampai sekian itu, kita nggak seperti itu, tapi kita mengutamakan anak-anak bacaannya bagus dulu, baru kita arahkan ke tafid. Nah itu untuk program tafid yang kami rencanakan pada semester berikutnya ini nanti dimulai dari anak-anak yang mengajinya sudah sampai kepada jilid 3 kelompok jilid 3 yang Bu Ari itu mulai diajak ke arah ke program tafid. Itu nanti kami sediakan jam tersendiri untuk program tafid ini. Itu juga berjalan baik dan bisa dioptimalkan. Saya sangat senang kalau program tafid itu banyak di masalahnya menjadi satu kelebihan, karena anak-anak yang mengikuti tafid biasanya nanti mereka di jenjang berikutnya akan menambah apakah dia nanti meneruskan di pondok, apakah mungkin ada sepatu atau di pendidikan formal pun sudah mulai banyak buka BPS di Alien lewat banyak status. Bahkan tidak hanya di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, apalagi yang SAI, di
ada yang membuka lewat jalur kafe, ada jalur undangan, ada jalur undangan, jalur SBMPTN, jalur apa lagi, macam-macam jalur program. Sih ada juga itu meskipun kita belum memprogramkan secara bagus untuk program kafe, tapi alumni kejayaan kami setiap tahun ada. Maksud saya begini, kalau semenjak di pendidikan dasar, nah anak sudah senang, sudah mulai apalagi jadi saya dan pada saat dia diambil ya, itu ya kalau begini mereka menambah, mungkin ada yang apa, yang dalam ini otomatis apa namanya. Nah kita ingin tidak betul kemungkinan suatu saat nanti di perguruan tinggi yang bagus, anak-anak alumni madrasah bisa masuk ke jalur kafe itu. Kita tahu biasanya. Terus sudah banyak di ibu pun. Nah, sementara karena yang namanya kita tidak mengharuskan anak-anak harus dari MI, MTS, alias kemudian JN atau sekolah tinggi perguruan. Sebenarnya namanya sekolah tinggi ilmu agama, ijazah mungkin selama. Kalau mereka mungkin ingin diberikan teknik, dia ingin diberikan hukum, tapi kan dasarnya sudah kuat. Karena basicnya di madrasah dan ITS alias mungkin juga dia juga dunia. Saya yakin akan jadi orang yang berbeda. Ada poin plusnya. Sementara itu Bu,